Yo, baik lagi bareng gue, Jerry, dan juga nggak ada. Biasanya ada Andrew, ya kan? Di channel TV. Oke, nah ini MMTV ini udah mulai terlihat jalurnya ini lagi rame di perbincangan visa. Sepertinya penggemar-penggemar MMTV ini pada pingin ke Amerika semua nih, mencari pekerjaan, ya kan? Mau mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika. Ya oke, sebagai channel MMTV kita memberikan bantuan-bantuan lah, ibaratnya pengalaman kami ya ini, baik lagi pengalaman yang kami alami gitu ya. Mungkin pengalaman di luar ada yang berbeda gitu kan, karena gini loh, kalau urusan dengan visa gitu bisa setiap orang berbeda-beda pengalamannya gitu ya. Jadi jangan disamain gitu semuanya, tapi apa yang kami tahu ya kita share, semoga kalian bisa mendapatkan pengalaman yang sama dengan apa yang kami dapatkan gitu everyone. Nah sekarang kalian udah tahu nih cara bikin visa gimana, udah tau lah, kalian udah dijawab sama si Andrew kemarin, ya kan? Nah sekarang yang gue mau bahas tuh, gimana sih caranya ngedapetin kewarganegaraan, ya kan, Amerika, tapi dengan cara yang legal. Ingat ya, sekali lagi dengan cara yang legal, karena nanti gue juga akan ngebahas sih cara-cara ilegal ini yang nggak perlu ditiru gitu ya guys ya. Kita kan harus cari cara yang legal dulu. Oke, everyone. Sekarang gue akan bahas mulai dari yang pertama, cara-cara mendapatkan kewarganegaraan atau kalau mau dibilang KTP di Amerika dengan cara legal. Yang pertama, cara yang legal yang pertama, dapetin green card everyone. Nah kalau kalian tahu green card ini kartu hijau. Kartu hijau itu apa sih? Kartu hijau itu diberikan kepada penduduk-penduduk Amerika gitu ya, yang bisa menetap di sana. Nah kan pada bingung gimana caranya, ada yang nge-apply green card gitu. Dulu pernah gue cobain tuh apply green card tuh lewat email gitu, wah nggak bisa. Tapi ada saudara gue pernah, dia nge-apply green card kayak gitu, dia bisa dapet loh. Gue aja sampai kaget, gila ini beneran bang lo keterima? Iya. Nah itu beruntungan guys gitu. Setiap 4 Juli ya kalau nggak salah, setiap 4 Juli dia diundi gitu, dia dapat green card. Nah, green card itu kan diundi seluruh dunia gitu. Nah, kalian bisa dapetin itu kalau kalian beruntung. Tapi ini kayaknya susah ya. Kalau kalian nunggu udah cuma setahun sekali doang, yang dapat juga berapa dari miliaran. Susah lah ya. Nah, kalau kalian dapat green card ini, cara lainnya gitu ya, selain dari lotre tadi, lotre lah ibaratnya kalau gue bilangnya dari email tadi, kalian juga bisa melalui keluarga, melalui pekerjaan, melalui pengungsi gitu ya, dan yang lain-lain. Nah ini gue akan bahas satu-satu di sini. Gini ya, yang pertama, green card itu bisa kamu ajukan kalau kamu punya suami atau istri di Amerika. Nah ini jadi kan kalau mau dibilang banyak cara menuju Roma. Mungkin kalian nggak bisa naik transport bajai kan, lu bisa naik mikrolet ke Roma, bisa naik pesawat, bisa naik apapun. Nah green card nggak bisa kalian dapat lewat yang email. Kalian pakai strategi yang kedua. Ngapain? Cari suami atau istri Amerika. Jangan bilang itu mah sulit. Jodoh nggak ada yang tahu. Enggak, banyak banget di internet belakangan ini orang Amerika nikah sama orang Indonesia, ya kan? Orang-orang dari luar negeri nikah sama orang Indonesia. Nah itu bisa dijadikan alasan kalian untuk mengajukan green card gitu ya, KTP, supaya kalian bisa menetap di Amerika gitu guys. Nah caranya gimana? Nanti ketika anda sudah punya pasangan dari Amerika gitu ya, kalian langsung ngajuin aja. Ngajuinnya gimana? Mengajukan ke ibaratnya pembuatan akte akte KTP gitu ya. KTP, kartu tanda penduduk, itu nanti ada tempat di sana.
kalian ajukan. Ini gue bacain dulu step-stepnya ya. Terus nanti di situ biasanya akan di wawancara kalian. Wawancaranya kenapa harus ada wawancara ini? Mereka pengen tahu ini lu beneran nikah apa enggak, karena ada yang alasan pastilah mereka banyak orang kan yang akan menipu untuk bisa masuk Amerika dengan cara udah punya pasangan. Nah nanti akan tanya pasangannya siapa, kamu ketemunya di mana, kenapa bisa jadi nikah, nah kayak gitu. Itu diwawancarain seperti itu. Nah ketika kalian udah diwawancarain, kalian disumpah, habis itu pasti akan disumpah ya, disumpah kalian nanti langsung akan dapat warga negara Amerika. Kayak gitu guys. Itu cara pertama untuk mendapatkan green card. Tadi yang cara yang sebelumnya lewat lotre itu kurang populer ya, susah lah ya, karena miliaran lawannya. Lanjut, yang kedua, kalian bisa menjadi warga negara Amerika jika kalian mempunyai orang tua di Amerika. Aduh pak, orang tua gue aja dari Cimande, gimana mau jadi warga negara Amerika? Betul. Nah ini kejadian sih gue sama temen gue gitu ya. Ini ibaratnya murid lah. Ini murid. Orang tuanya itu di Amerika guys. Dia lahirnya di Indonesia. Itu nggak masalah. Jadi kamu bisa jadi warga negara Amerika walaupun kamu dilahirkan di Indonesia. Yang penting orang tua kamu orang Amerika. Nah itu ya. Jadi mau lahirnya di Afrika kayak, lahirnya di Kanada, di mana di kutub utara sekalipun, kalau orang tua kamu satu aja, nggak perlu dua-duanya, satu aja, salah satunya orang tua kamu udah warga negara Amerika, kamu bisa jadi warga negara Amerika juga. Akhirnya juga murid saya itu akhirnya pada saat dia SMA, lulus SMA, dia pindah ke Amerika, udah jadi PR, permanent resident gitu ya. Dia jadi permanent resident di sana, menetap, dia bisa bolak-balik ke Indonesia, ke Amerika. Nah itu, tapi kan nggak semua orang tuanya warga negara Amerika. Nah ini juga agak sulit ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan kan buat kalian kan, tiba-tiba ternyata selama ini orang tua kalian ada yang di Amerika gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya itu yang kedua. Nah yang ketiga guys, everyone, ini juga kalian patut mencoba gitu ya, melalui pekerjaan. Nah ini menarik nih, pekerjaan gimana. Jadi biasanya nih, ini Amerika ini melihat orang kalau punya potensi itu diundang ke Amerika guys. Kalian nggak pernah ini menyangka ya, banyak yang dari daerah ketika mereka punya potensi, contoh bisa ngehack, itu pasti dipanggil ke Amerika, dipekerjakan. Apalagi jago IT, diambil ke Amerika, dipekerjakan. Nah itu orang-orang yang seperti itu guys, itu punya privilege, bisa jadi warga negara Amerika. Dia tinggal ngajuin aja gitu ya, tinggal ngajuin aja. Tapi kan kita bangga lah sama orang-orang yang kerja di Amerika ini. Mereka memutuskan untuk tidak di Amerika tapi balik ke negara kita, Indonesia, untuk bisa membangun negara ini. Itu yang gue salut sih. Makanya sebenarnya mereka tuh punya privilege untuk bisa jadi warga negara Amerika. Dengan cara apa? Nanti dia mengajukan ke perusahaannya supaya jadi sponsor, supaya dia bisa menjadi warga negara Amerika gitu ya. Nah nanti perusahaannya kasih sponsor, dia ngajuin, ketika diajukan udah diwawancara, kamu kerjanya di mana, itu gampang banget langsung jadi warga negara Amerika karena dia punya sponsor gitu kan. Nah kalau kamu cara yang selanjutnya bisa juga, kamu udah kerja di Amerika tapi dengan cara legal ya, visa kerja, kamu masuk ke Amerika, terus kamu kerja, terus kamu langsung ngomong, saya pengen jadi warga negara Amerika aja deh daripada saya bolak-balik misalnya ya gitu ya. Bisa kamu ngajuin juga, tapi ini akan lebih sulit pemilihannya dibandingkan dengan yang privilege tadi. Kalau yang tadi sebelumnya, dia punya kemampuan yang memang diminta sama orang Amerika gitu loh. Orang Amerika butuhkan gitu, makanya dia bisa sampai ke Amerika. Lah kalau kamu kan yang kedua ini, dia kerja bukan karena dibutuhkan Amerika, tapi karena dia butuh, ngerti nggak? Dia butuh buat kerja, jadi biar dapat duit. Nah ini agak lebih sulit gitu ya. Kalau yang pertama dia bisa gampang lah, langsung cepet jadi warga negara. Kalau yang ini stepnya lebih sulit. Ini pasti banyak pertanyaan, apa segala macam.
di interviewnya itu. Wah, syaratnya juga lebih sulit gitu ya. Nanti gue akan bahas syarat-syarat membuat KTP di sesi berbeda. Ini kan cuma pengen kasih tahu doang gimana sih dapetin green card gitu ya, cara-caranya. Tapi kalau untuk bikin KTP-nya segala macam nanti di video selanjutnya guys ya. Nah, itu dia guys. Jadi cara yang ketiga, lu bisa lakuin dengan cara lu punya pekerjaan. Tapi ada pekerjaan yang privilege, ada pekerjaan yang nggak privilege. Ingat tadi ya, kalau yang privilege pasti gampang. Itu bahkan lu nggak ngajuin, perusahaannya sendiri yang nawarin, kamu mau nggak jadi warga negara Amerika? Karena apa? Amerika butuh bos, ya kan? Tapi kalau yang satu, lu yang butuh, ngerti nggak? Paham ya? Makanya lebih sulit. Nah, lanjut, yang keempat. Capek juga ya gini ya. Gue sekarang nyadar, ternyata si Andrew kalau ngomong sendiri kayak orang gila. Capek. Capek loh, ngomong kayak gini capek loh, sendirian loh. Aduh. Nah yang keempat ini kalian bisa dapat green card itu dengan cara menjadi pencari suaka. Wah, ini nih pencari suaka nih. Gimana nih Pak? Tadi pertama gue review dulu, green card dengan lotre. Itu agak susah ya, green card dengan lotre. Kemungkinannya dari miliaran lah ya, susah. Kamu ngajunya juga setahun sekali ya, karena hanya 4 Juli. Lalu ada yang melalui pernikahan, lalu yang ada dari orang tua, terus ada yang dari terakhir tadi sebelumnya, bentar gue jadi lupa nih, pekerjaan gitu ya. Nah sekarang yang terakhir, yang keempat gitu ya, gue mau kasih tauin ini melalui pencari suaka. Pencari suaka maksudnya gimana Pak? Nah ini contoh ya, contoh. Ini sekarang yang lagi hangat di Afghanistan. Ya, Afghanistan itu lagi kacau guys. Mereka terjadi pemberontakan, ya, pergolakan kan gitu ya. Nah, ketika terjadi pergolakan, banyak kan warga negaranya kabur tuh ke luar negeri. Salah satunya ke Amerika. Itu mereka mencari suaka guys. Nah, mencari suaka untuk bisa menjadi warga negara Amerika. Tapi itu pun, sekali lagi, itu pun nggak semuanya diterima. Amerika juga, iya masa semua Afghanistan masuk ke Amerika? Kan gitu. Itu hanya beberapa yang bisa diterima Amerika gitu loh. Makanya orang Afghanistan, akhirnya mereka mencari suakanya ke negara Arab lain. Misalnya ke Arab Saudi. Terus lagi ke Kanada. Kemana deh? Menyebar mereka ke Eropa, Perancis, segala macam. Nggak semuanya ke Amerika gitu. Sedapatnya mereka aja, apalagi kalau gue jadi warga negara sana, mungkin gue juga yang penting warga negara lain aja gitu, kaburnya ke tempat yang mereka bisa selain di Afghanistan lah. Nah itu cara menjadi pencari suaka namanya guys ya. Jadi ketika ada chaos masalah di negara kamu mengajukan suaka dong, gue pengen jadi warga negara ini, minta perlindungan dari Amerika, itu artinya suaka, perlindungan dari Amerika. Nah itu biasanya bisa. Nah sayangnya guys, sekali lagi gue bilang sayangnya, untuk Indonesia kita nggak ada suaka, kayaknya nggak ada alasan untuk bikin suaka ya kan. Kalau nanti kamu di interview, apa masalah kamu di Indonesia? Pelangap-pelongo, karena emang nggak ada masalah kan gitu ya. Satu, masalahnya apa aja yang bisa dibuat dijadikan alasan untuk suaka? Satu, masalah rasisme. Ya, rasisme. Kamu di sini di ras-ras, terlalu kulit hitam, kulit putih. Kan kagak ada, bos. Nggak ada, di Indonesia aman. Masalah agama, ya kan? Agama. Ya kan di Indonesia juga nggak ada masalah juga gitu loh. Jadi kurang kuat lah alasan kita untuk jadi warga negara Amerika, ngajuin di sana. Ntar mereka akan ngomong, apa sih, kayaknya nggak ada masalah, nih nggak ada. Tapi kalau Afghanistan udah jelas, semua internasional tahu, mereka nggak usah masalahnya apa, saya nyampe sini aja udah masalah nih kan gitu, kan jelas ya. Nah tapi di Indonesia masalah-masalah seperti itu tidak ada. Jadi untuk yang rencana yang keempat ini agak sulit ya kayaknya buat kalian ya, untuk bisa mengajukan suaka ke Amerika gitu. Ya jadi itu aja guys, gue udah bahas tadi 4 cara
cara yang bener gitu ya, karena ada cara yang nggak bener, nanti gue akan bahas di video selanjutnya lah, cara yang nggak bener yang nggak boleh ditiru. Tapi ini cara yang bener, 4 hal. Yang pertama tadi ada lotre, tapi itu nggak gue hitung lotre karena setahun sekali, plus hanya lawannya miliaran gitu kan, lu gimana mau lawan miliaran ya kan. Lalu bisa lewat yang pertama cara orang tua ya, kalau ada orang tuanya di sono. Lalu ada pasangan di sono, bisa juga ya kan. Lalu melalui pekerjaan gitu ya, lu bisa ngasih tauin pekerjaan lu belum lu ajukan jadi warga negara. Dan yang keempat, suaka gitu ya. Nah kalau dari 4 ini kemungkinan kalian yang mana guys? Ya kan? Nggak ada yang tahu, rezeki orang berbeda-beda. Atau kalau memang kalian nggak bisa ke Amerika, ya udah di Indonesia, kita hiduplah Indonesia Raya, kita bangun negeri kita kan gitu ya. Kalaupun gue juga selalu bilang sama dia Drew, walaupun lu di Amerika, tetap balik lagi ke Indonesia, karena biar gimana pun kita anak negeri gitu guys. So that's it guys, infonya semoga bermanfaat buat lo semua yang pengen tahu tentang Amerika gitu ya. Jadi biar kalian tahu, bukan hanya Andrew nih yang tahu, sok tahu. Tapi gue juga tahu ya. Oke, gitulah namanya juga MMTV, kita bisa share apa aja ke kalian yang kita alami, supaya kalian bisa dapat juga pengalaman yang kita alami. Don't forget to subscribe, di like, di share, dan juga di komen, supaya rame, supaya MMTV dikenal orang lain. Ini channel bermanfaat, bisa untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kalian. Dan juga ingat, eat, sleep, ketawa-ketawa, repeat. Ketawa-ketawa Pak, iya, karena kita MMTV, Indonesia Amerika, bahasanya Indonesia dan Amerika. Bye bye everyone.